Tuhan itu nggak peduli latar belakang seseorang. Kalau dia memanggil, yang penting adalah bagaimana respon dari orang yang dipanggil. Jadi kalau saudara merasa bahwa Anda adalah golongan orang berdosa, entah dosamu apa saja, sebab pemungut cukai itu sudah tergolong orang berdosa, disamakan dengan perempuan sundal, dan sebagainya, orang-orang berdosa. Kalau Tuhan berkata, ikutlah aku, bagaimana respons saudara dan saya? Shalom saudaraku, hari ini kita akan membahas satu judul, yaitu pemungut cukai. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di dalam Injil, kita temukan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu beberapa dari kalangan para pemungut cukai. Ya, nah kita akan coba meneliti sebetulnya seorang dengan profesi pemungut cukai itu di dalam Alkitab, dalam Injil itu sebetulnya seperti apa posisi mereka. Pemungut cukai atau tax collector, ya, pemungut pajak, dalam bahasa Yunaninya telonai, itu adalah public enemy, adalah musuh dari masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Ya beberapa poin, saudara, saya akan coba jelaskan. Karena mereka itu mengabdi atau bekerja bagi pemerintah Romawi yang adalah pemerintah penjajah. Penjajah yang menjajahkan bangsa Yahudi dengan keras. Nah, mereka itu mengabdi, menjadi bagian dari pemerintahan Romawi yang menjajah mereka, umat Yahudi. Sehingga para pemungut cukai ini dianggap sebagai pengkhianat bangsa, ya. Kemudian dia dianggap sebagai penjilat karena dia mengabdi kepada hierarki yang ada di pemerintahan bangsa Romawi. Dan tentunya dia menjadi alat penindas bagi bangsanya sendiri. Itu ya. Itu yang pertama, sehingga mereka menjadi orang yang tidak disukai, orang yang dibenci oleh masyarakat. Kedua, memang sistem pajak pada waktu itu sangat korup. Ya, ada sebuah catatan bahwa orang-orang yang menjadi tax collector, menjadi pemungut cukai ini, mereka ini akan dapat bonus atau dapat komisi, saudara, kalau mereka berhasil untuk menyetorkan pajak yang lebih banyak kepada pemerintah. Jadi mereka ini jadi pemeras-pemeras. Ingat kisah Sakeus, orang pendek, kepala pemungut cukai di Yeriko, dia kan dikatakan, kalau aku pernah memeras orang. Jadi memang dia itu kerjaannya adalah ya memungut cukai sekaligus meras. Tapi dia bertobat, kemudian dia berkata, kalau aku pernah memeras orang, aku akan bayar 4 kali lipat. Itu adalah mengapa para pemungut cukai itu tidak disukai, dibenci, saudara. Karena sementara rakyat menderita, mereka hidup mewah, mereka memperkaya diri. Ya baru-baru ini di Indonesia ada geger, saudaraku, ada ribut-ribut, heboh, ya, para anggota DPR yang kaya-kaya didatangi rumahnya, dijarah dan sebagainya. Yaitu fenomena, saudaraku, karena mereka dianggap memperkaya diri dalam posisi mereka sebagai pejabat tinggi. Ya kira-kira seperti itu, jadi public enemy. Dan orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai itu digolongkan dengan orang-orang berdosa lainnya. Kalau kita lihat, saudaraku, ya coba kita lihat Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi para pemungut cukai dikaitkan dengan orang-orang berdosa, digolongkan, dikelompokkan dengan orang-orang berdosa. Biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan dia.
Nah ini ajaibnya saudaraku, orang-orang berdosa itu suka dekat dengan Yesus dan suka mendengarkan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Itu fakta yang ada pada masa itu, karena mereka ditolak oleh masyarakat religius, tapi ini ada seorang rabi, ada seorang pemimpin agama yang tidak menolak mereka, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang kita lihat Matius 21 ayatnya yang ke-31, 32. Ini bukti aja saudaraku bahwa memang orang-orang yang menjadi pemungut cukai itu disamakan atau disejajarkan, digolongkan dengan orang-orang berdosa lainnya. Ya, Matius 21 ayat 31, saya bacakan ya. Nah, di ayat 31 ini memang konteksnya tentang dua orang anak, sulung dan bungsu. Tapi kemudian siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai, ya pemungut cukai, dan perempuan-perempuan sundal. Jadi perempuan sundal dan perempuan berdosa, saudaraku ya. Pemungut cukai masuk dalam kategori sama, disamakan. Pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan seterusnya. Jadi saudara, penggolongan pemungut cukai dan perempuan sundal, orang-orang berdosa itu memang situasi saat itu yang ada pada waktu Tuhan Yesus melayani. Jadi pada waktu Tuhan Yesus tampil dan melayani itu situasi penolakan terhadap pemungut cukai seperti itu. Tetapi saudara, saya ingin ngajak saudara kali ini bukan Zakeus ya. Kalau Zakeus saudara sudah pernah mendengar. Kali ini adalah Lewi atau Matius. Nah, kita lihat Matius saja. Matius itu namanya sama dengan Lewi. Kalau di Injil Lukas dia disebut sebagai Lewi, pemungut cukai. Kalau dalam Injil Matius ya ayat pasal 9, coba kita lihat saudaraku ya, Matius 9 ayat yang ke-9 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius atau Lewi, saudara. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu seringkali punya beberapa nama. Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Jadi sedang bekerja di rumah cukai. Tuhan melihat. Kemudian Tuhan berkata, ikutlah aku. Panggilan, saudaraku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ini yang luar biasa, saudara. Tuhan itu nggak peduli latar belakang seseorang. Kalau dia memanggil, yang penting adalah bagaimana respon dari orang yang dipanggil. Jadi kalau saudara merasa bahwa Anda adalah golongan orang berdosa, entah dosamu apa saja, sebab pemungut cukai itu sudah tergolong orang berdosa, disamakan dengan perempuan sundal, dan sebagainya, orang-orang berdosa. Kalau Tuhan berkata, ikutlah aku, bagaimana respons saudara dan saya? Ya sebetulnya kita semua ini orang berdosa, saudaraku ya. Cuma mungkin belum jadi public enemy gitu. Tapi kalaupun Anda public enemy, semua orang menghina Anda, mencemooh Anda, membicarakan Anda, menggosipkan Anda sebagai seorang berdosa, ketahuilah, kalau Tuhan memanggil, ikutlah aku, bagaimana respon dari orang tersebut? Bagaimana respon saudara, respon saya? Firman ini menarik karena dikatakan ayat 9 bagian terakhir, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi
mikir-mikir Matius itu. Begitu Tuhan menoleh dan memandang Matius yang sedang kerja di kantor cukai itu, saudara ya, di rumah cukai itu, ikutlah aku, maka dia langsung berdiri, dia langsung jalan mengikut Tuhan. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, jadi rupa-rupanya setelah Matius ikut, Tuhan tanya, rumahmu di mana? Matius, rumahmu mana? Di situ Tuhan, ya sudah, aku mau mampir ke rumahmu. Sama seperti kepada Sakeus. Waktu itu Sakeus kan nangkring di pohon. Tuhan lewat, kemudian Tuhan berhenti. Lihat, Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan singgah di rumahmu. Bayangkan, saudaraku, betapa panggilan itu sepertinya menghapus akan segala latar belakang dari orang yang dipanggilnya. Apa Tuhan nggak tahu Sakeus pemungut cukai yang menjadi public enemy, yang menjadi pengkhianat bangsa, menjadi penjilat penjajah, yang menjadi penindas bangsanya, yang memperkaya diri dengan cara yang tidak halal, yang hidup mewah? Apa enggak tahu? Demikian juga Matius. Apa Tuhan enggak tahu? Tuhan tahu bahwa kerjaan mereka adalah pemeras rakyat, bahwa mereka itu dibenci, bahwa mereka itu tergolong sebagai kelompok orang-orang berdosa, dikategorikan jadi satu kelompok dengan perempuan sundal. Bayangkan, saudara, Tuhan tahu. Makanya Yesus itu disebut sahabat orang berdosa. Tetapi bukan itu yang penting. Yang penting afterwards, setelah Matius mengikut Yesus, perubahan apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah Matius mengikut Yesus? Nah, di sini Tuhan Yesus makan ya di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi teman-temannya Matius dan orang-orang berdosa lainnya, pedagang-pedagang curang atau orang yang jadi public enemy lah, itu datang makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Wow. Ayat 11. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi bagi mereka tuh orang berdosa itu najis. Bagi orang-orang Farisi itu harus ada garis tegas yang memisahkan mereka, kelompok religius yang tanda kutip suci ini, dengan orang-orang berdosa. Tapi beda dengan Yesus. Yesus adalah Sang Firman jadi manusia. Dia juru selamat dunia. Dia mencari orang-orang berdosa. 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Bagi Tuhan Yesus, orang berdosa itu seperti halnya orang sakit. Paham, saudara ya? Kalau saudara memandang orang berdosa, orang tersesat sebagai orang sakit, maka belas kasihanlah yang muncul di hati Anda. Lu, dia itu pencuri, dia itu pembunuh. Ya, saudara pandang sebagai apa? Kalau Anda pandang sebagai orang sakit, maka belas kasihanlah yang timbul. Harus diobati, ya kan? Ya, Yesus melihat bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Kemudian ayat 13, ini penutup, saudaraku ya, di perikop tentang panggilan Matius atau Lewi ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Orang Farisi itu sangat taat dengan persembahan ya. Selase, adas manis, perpuluhan, itu mereka taat sekali persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
melainkan orang berdosa. Saudaraku, sebetulnya nggak ada seorang manusia pun yang benar. Semua manusia itu berdosa dan kita membutuhkan juru selamat. Orang-orang Farisi merasa diri benar dan mereka menajiskan orang-orang yang berdosa. Dan mereka menjadi kelompok elit orang-orang suci, padahal hati mereka busuk. Tapi gak semua orang Farisi, saudaraku ya. Ada juga orang Farisi yang seperti Paulus, ya Saulus. Orang-orang Farisi ada yang hatinya itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ini kebanyakan orang Farisi itu munafik. Sok suci, saudaraku. Nah, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi ngelihat orang-orang berdosa, ngelihat itu sebagai orang sakit. Kalau orang sakit ya diobati, saudaraku ya. Demikian panggilan yang luar biasa terhadap Matius. Ikutlah aku, maka ikut. Bagaimana respon kita? Kita orang berdosa. Kalau Tuhan manggil, ikutlah aku. Mari kita ikut Dia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.